Nama saya Siti Tamara dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip aliran struktural dari ilmu linguistik. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas prinsip-prinsip aliran struktural. Pengertiannya yakni Abdul Sir menyatakan bahwa linguistik struktural ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi, dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frasa, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Selanjutnya yakni teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Paham behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, paham behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu kegiatan belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Selanjutnya yakni latar belakang lahirnya aliran linguistik struktural. Sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan berbagai aliran-aliran linguistik yang pada akhirnya mempengaruhi pengajaran bahasa. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa sehingga melahirkan berbagai tata bahasa. Aliran tradisional telah melahirkan sekumpulan penjelasan dan aturan tata bahasa yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun lalu. Selanjutnya yakni ciri-ciri aliran struktural. 1. Berlandaskan pada paham behaviorisme. 2. Bahasa merupakan ujaran. 3. Bahasa merupakan sistem tanda atau signifi dan signifian yang arbitrer dan konvensional. 4. Bahasa merupakan kebiasaan atau habit. 5. Kegramatikalan berdasarkan keumuman. 6. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. 7. Analisis dimulai dari bidang morfologi. 8. Bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. 9. Analisis bahasa secara deskriptif. 10. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Selanjutnya yakni ada keunggulan dan ada kelemahan. Keunggulan aliran struktural ini adalah yang A. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. B. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. C. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang D. Level kegramatikalan mulai rapi mulai dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang E. Berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kelemahan dari aliran struktural ini yakni A. Bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. B. Metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukkan. C. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. D. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Yang E. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang F. Objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikasi. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dasar analisis bahasa. Linguistik struktur berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Lanjut. Yang A. Ferdinand de Saussure 1857-1913. 1. Telah sinkronik dan diakronik. Yang A. Telah bahasa sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu saja. Contoh, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang. Yang B. Telaah bahasa diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman. Bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Jadi, kalau mempelajari bahasa Indonesia secara diakronik, harus menelaah bahasa yang dimulai sejak zaman Sriwijaya sampai zaman sekarang.
Kedua, perbedaan language dan parole. Yang A, la langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Yang B, la parole adalah pemakaian atau relasi language oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya concrete karena parole tidak lain dari realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi, dalam hal ini yang menjadi objek telaah linguistik adalah language yang dilakukan melalui parole, karena parole itu merupakan wujud bahasa yang konkret. Lanjut. 2. Perbedaan language dan parole. A. La language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Yang B, la parole adalah pemakaian atau relasi language oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya concrete karena parole tidak lain dari realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi, dalam hal ini, yang menjadi objek telaah linguistik adalah language yang dilakukan melalui parole, karena parole itu merupakan wujud bahasa yang konkret. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi. A. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. B. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Jadi, signifi itu adalah maknanya, sedangkan signifian itu adalah bunyi bahasanya dalam bentuk urutan fonem-fonem tertentu. 4. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. A. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Hubungan sintakmatik ini terdapat dalam tatanan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Pada tatanan fonologi, tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna itu. Apabila kata itu diubah, urutan fonem-fonemnya maka akan berubah maknanya atau tidak bermakna sama sekali. Yang B. Aliran Praha. Struktural formal menyangkut unsur-unsur gramatikal kalimat tersebut, yaitu subjek dan predikat gramatikalnya. Contoh subjek gramatikal yang berada di depan objek. Eko melirik Elva. Nenek adalah subjek gramatikal, sedangkan kakek adalah objek gramatikal. Tokoh-tokoh dalam aliran struktural. Tokoh-tokoh yang merupakan penganut teori ini adalah Bali, Sachaye, Enida, L. Blomfield, Hackett, Gleason, Bloch, G.L. Trager, Lado, Hausen, Harris, Fraser, Sapir, Trubetskoy, Markey, Jacobson, Jones, Wells, Nelson. Linguistik strukturalis memiliki beberapa aliran, yaitu aliran Ferdinand de Saussure, aliran Praha, aliran glosematik, aliran Wirthain, aliran linguistik sistemik, Leonard Blomfield dan strukturalis Amerika, dan aliran takmemik. Terima kasih.